Karena sering bawa boneka Oreo kemana-mana pas bepergian. Bonekanya pun jadi rusak deh. Ayah pun punya ide buat bikin boneka Oreo yang lebih kecil aja. Dan dijadiin gantungan kunci. Jadi nggak gampang buluk deh bulunya. Mirip nggak gantungan kuncinya sama Oreo? Majikan mau ngerjain Bontot. Dia mau lihat reaksi si Bontot. Jadi dia gunting gambar kucing dan ditempel di pintu. Pas mau lewat si Bontot heran, kok ada kucing baru? Bontot terus merhatiin kucing itu. Tapi pas gambar bergerak dikit, dia langsung kaget. Bontot pun memberanikan diri dan mendekat. Ternyata cuma gambar doang. Si Bontot kuntet pengen mamam cemilan. Udah berdiri dan endus-endus tapi nggak dikasih. Ya udah nih, cium baunya aja kata majikan. Terus majikan pura-pura mau kasih minuman. Si Bontot udah berdiri. Nggak taunya dikerjain doang. Kasian si Bontot. Majikan nyariin Bontot kemana-mana. Nggak taunya lagi dengerin musik ajab-ajab di dalam kardus sama kakak-kakaknya. Astagfirullah. Tapi abis itu pas Bontot mau keluar malah nggak bisa. Kepalanya nyangkut. Tot Bontot, makanya tobat lu Tot. Oreo lagi nimbang berat badan. Majikan diam-diam ngintip dari balik tembok. Oreo langsung tutupin angkanya. Kamu udah kegendutan, kata majikan. Majikan pun atur ulang jadwal makan Oreo. Oreo yang nggak tahu dari tadi nungguin makanan keluar. Dia nungguin sampai bete. Terus majikan kasih tahu Oreo, kamu harus diet Oreo. Berat kamu udah 15 kilo tuh. Nih makannya pakai ini aja. Terbuat dari sayuran, jadi nggak bikin gendut. Terus pas malam, akhirnya makanan Oreo keluar. Oreo yang tadinya udah ngantuk langsung lari secepat kuda. Oreo jatuhin puzzle yang udah susah payah dirakit majikan. Suami majikan pun marahin Oreo. Tapi dari CCTV ketahuan sebenarnya yang jatuhin puzzle bukan Oreo, tapi suami majikan. Suami majikan jebak Oreo biar nggak disalahin. Akhirnya suami majikan dihukum. Dia dicopot gelar sebagai majikan dan resmi jadi babu kucing. Setiap hari dia repot ngurusin kucing, bahkan sampai nenenin. Dia juga disuruh rakit puzzle yang hancur. Udah seminggu nggak kelar-kelar, sampai dia tantrum. Setelah jalan-jalan pagi di taman, Blacky kelihatan gak nyaman banget. Kakinya digoyang-goyang seolah ada sesuatu. Pas majikan cek, ternyata ada emas di kaki Blacky. Lalu Blacky diajak jalan-jalan lagi. Siapa tahu dapat emas lagi. Dan ternyata Blacky dapat uang. Besok jalan-jalan lagi ya Blacky. Dede bayi lagi sakit, Oreo harus nunggu di luar. Majikan pasangin kamera di leher Oreo buat mantau. Semalaman Oreo nunggu di luar kamar. Dan bawain mainan ke depan kamar, karena pengen main sama dede bayi lagi. Oreo sedih dede bayi sakit, dia terus nunggu di depan kamar sambil khawatir. Biasanya tiap hari selalu bersama. Oreo selalu nemenin dede bayi. Main bareng, tidur bareng, bahkan mandi pun Oreo temenin. Like dan komen doain dede bayi cepetan sembuh ya. Udah lama nggak ngeprank Bontot, kali ini majikan mau ngeprank lagi. Pertama cemilan yang mirip sama pup, dimasukin ke dalam tempat pup Bontot. Terus majikan ambil dan makan. Bontot sampai mual liatnya. Karena jijik, Bontot nggak mau pup di situ lagi. Dia minta beliin tempat pup baru. Akhirnya majikan beliin deh tempat pup baru yang lebih modern. Bontot suka banget, sampai nangkring di situ nggak mau pergi. Gogon yang udah kebelet cuma bisa nahan, karena Bontot nggak mau keluar. Alhasil si Bontot diomelin deh. Majikan kaget banget pas lihat ada tumpukan sampah di bawah sofa. Dia langsung mikir, siapa nih yang bikin berantakan begini? Blacky pun langsung kabur, takut dituduh. Majikan langsung cek rekaman CCTV. Dan bener aja, ketahuan deh. Rupanya Blacky habis makan snack, bungkusnya diselipin di bawah sofa. Blacky pun langsung dijewer manja. Setelah itu, Blacky minta maaf dengan wajah memelas. Untung majikan sayang banget sama Blacky, jadi dimaafin deh. Pas bangun tidur, majikan gak sengaja injek Oreo karena gelap. Majikan pun pasang lampu di sekitar ranjang tidur biar gak keinjek lagi. Tapi pas coba dinyalain, lah kok malah serem. Si Oreo kayak hantu. Coba ganti warna merah, sama aja malah lebih serem. Akhirnya majikan pakai lampu tempel warna putih aja deh. Sekarang aman, Oreo bisa tidur nyenyak. Saking nyenyaknya sampai ngorok. Majikan dan dede bayi jadi nggak bisa tidur, keberisikan suara ngorok. Habis itu majikan tidurin dede bayi dan ikutan tidur. Tapi sekarang gantian Oreo yang nggak bisa tidur, keberisikan suara ngorok majikan. Setiap mau keluar rumah, majikan nggak bawa kunci. Kuncinya dititipin ke kucing tetangga. Majikan tinggal ketuk-ketuk makanan kaleng. Nggak lama, kucing itu langsung datang sambil bawa kunci di lehernya. Kali ini, majikan mau latih Blacky biar bisa dititipin kunci kayak kucing tetangga. Blacky disuruh jatuhin benda di depannya. Dan dia berhasil dong. Pas majikan keluar rumah, dia coba cara itu lagi. Blacky disuruh jatuhin kunci dari lantai 2. Dan sukses. Majikan senang banget. Tapi keesokan harinya pas dicoba lagi, majikan udah bawa jajan buat pancing Blacky keluar.
keluar, Blackie nggak muncul. Pas dicek CCTV, si Blackie lagi duduk santai kayak di pantai. Para kucing lagi pada makan. Ini si Cila tiap ada kucing yang lagi makan pasti ditabok. Nggak cuma si Putih, si Bontot pun kena tabok. Bontot pun ngambek dan pergi. Komen kira-kira kenapa ya Cila begitu? Tapi giliran si Bobon yang makan nggak diapa-apain dong. Malah dicium. Duh dasar Cila. Majikan beli tenda buat mainan sama kapibara. Semenjak ada kapibara, anak majikan kurang diperhatiin. Dia pun bete. Terus si Bontot sama kapibara dikasih rumah kardus aja, tendanya dia yang pakai. Kemudian anak majikan bilang kalau kapibara udah jadi tulang. Ayahnya pun sedih. Tapi ternyata cuma prank. Kali ini gantian si Bontot yang di-prank. Kacamata majikan sering jatuh. Entah siapa pelakunya. Majikan pun pasang jebakan Batman. Sekitar kacamata dikasih tepung biar ketahuan siapa pelakunya. Apakah Oreo pelakunya? Pas dicek kakinya ternyata bukan. Yang ada kakinya malah bau pup. Setelah para kucing diperiksa, ternyata pelakunya Blackie. Dari mukanya udah kelihatan cemong karena tepung. Blackie pun dikandangin deh. Cuma bisa lihat Oreo makan. Terinspirasi dari video Bontot, majikan pengen bikinin sandal buat dede bayi dan Oreo. Pertama diukur dulu kakinya. Terus ambil bulu Oreo deh. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi sakit. Tapi karena bulu Oreo dikit, jadi harus kumpulin bulu yang berceceran deh. Setelah bulu kekumpul, lanjut bikin sandal lagi. Jadi deh tinggal pasang hiasan. Wah cantik ya hasilnya. Dede sama Oreo langsung cobain. Like kalau sandalnya bagus. Majikan mau ajarin kucingnya disiplin kayak tentara. Mereka diajarin tertib dan berhitung. Semua kakak-kakak Bontot berhitung, cuma Bontot doang yang enggak. Bontot pun majikan nasehatin, malah gigit jari majikan. Akhirnya Bontot dihukum. Antri toilet ke bagian paling belakang. Makan pun antri paling belakang juga. Pas tiba giliran Bontot makan, makanannya udah habis. Majikan ajak para kucing jalan-jalan ke mall jam 11 nanti. Dari jam 7 si Bontot udah nggak sabar. Bolak-balik cek HP. Pas udah mau jam 11, Bontot langsung ngacir. Tapi ternyata masih harus nunggu ibu negara dandan. Mana lama banget dandannya. Sampai akhirnya Bontot dan majikan jadi tulang. Saking lamanya nunggu ibu negara dandan. Si Bontot udah malam bukannya tidur malah ajeb-ajeb sama kakak-kakaknya. Gak ada kapoknya, padahal kepalanya udah pernah kesangkut kardus. Giliran besok paginya dia ngantuk berat karena semalam kurang tidur. Pas lagi asik tidur dikerjain sama majikan. Majikan pasang alarm di HP dan iPad biar dia keberisikan. Temannya majikan pamer habis beli robot canggih. Katanya harganya mehong bingit, majikan gak bakal mampu beli. Tapi majikan percaya kalau Emon bisa ngalahin robot itu. Akhirnya mereka bikin tantangan. Pertama, siapa yang paling hoki? Majikan kasih Emon kertas gosokan lotre dan langsung dong si Emon dapet jackpot. Sementara temen majikan pakai teknologi canggih si robot buat nge-scan, pas digosok malah zong. Lanjut ke tantangan berikutnya. Cari batu giok di taman, itu kan memang keahlian Emon. Nggak pakai lama, Emon langsung nemuin batu safir merah merona. Dia juga nemu kalung mutiara. Nggak jauh dari situ dia nemuin lagi gelang giok. Dan ternyata ada banyak batu giok tertimbun daun kering. Sedangkan teman majikan pusing 7 keliling dan malah kesel sama robotnya. Pas duel terakhir, Emon keluarin jurus pamungkas dan berhasil menang telak. Si robot auto berasap kena semburan maut si Emon. Menurut kamu lebih hebat robot mahal itu atau Emon? Majikan adain syukuran 1 juta subscribers. Dia undang temennya buat milih hadiah yang disuka. Tapi ternyata nggak ada yang dia suka. Majikan tunjukin kotak penyimpanan. Temennya bilang ini udah tua dan kusam, dia mau yang baru. Dan dia minta cariin Emon batu permata. Padahal Emon lagi flu, nggak boleh keluar dulu. Pas udah dicariin permata, dia tetap nggak puas. Katanya permatanya kecil dan kurang berkilau. Bahkan dia sampai dorong Emon. Majikan marahin temennya dan ajak Emon cari permata lagi. Kali ini majikan dapat permata berkilau, temennya mungkin bakal suka. Tapi pas mau dikasih ke temennya, ternyata dia lagi teleponan jelek-jelekin Emon. Emon dikatain gak berguna dan gak becus. Majikan marah banget dan langsung ninggalin temennya. Pas udah di rumah, temennya telepon sambil marah karena ditinggal. Majikan yang terlanjur sakit hati langsung matiin teleponnya dan gak mau temenan lagi.